Buruk di hadapan manusia belum tentu buruk di hadapan Tuhan. Baik di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan cerita seorang tukang mabuk yang jadi seorang sufi yang soleh. Bishr bin Harith al-Hafi adalah seorang sufi besar. Lahir di kota Merv, Turkmenistan, sekitar tahun 150 Hijriah. Tapi teman-teman, sebelum menjadi seorang sufi besar, beliau mempunyai masa lalu yang begitu kelam, penuh dengan kemaksiatan. Teman-teman, beliau tinggal di kota Baghdad saat itu yang sangat ramai sekali. Beliau dikenal sebagai sosok yang suka berpesta pora, mabuk-mabukan, dan jauh dari nilai-nilai agama. Ada sebuah cerita yang mengubah hidupnya. Suatu hari dalam keadaan mabuk, beliau berjalan terhuyung-huyung dan terjatuh. Tiba-tiba beliau menemukan secari kertas yang ada tulisannya, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Bishr al-Hafi membersihkan kertas itu dari kotoran-kotoran yang menempel dan membawanya pulang ke rumah. Di jalan beliau membeli minyak wangi. Sampailah al-Hafi ini di rumahnya. Kemudian diambil kertas itu dari kantongnya. Lalu kertas itu diberi minyak wangi yang dibelinya tadi di jalan dan menyimpannya di tempat yang tinggi di rumahnya. Oh ya, saya ucapin terima kasih yang udah ngikutin channel ini dan sudah subscribe channel ini. Moga jadi amal soleh buat teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di tempat lain ada seorang yang soleh dan suci bermimpi. Dalam mimpi itu ia diperintah Allah untuk mengatakan kepada Bishr. Dalam mimpinya Allah mengatakan, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya aku harumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Dalam mimpinya Allah menyuruh orang itu untuk menyampaikannya kepada Bishr al-Hafi ini. Kemudian orang suci ini bergumam, "Bishr kan seorang pemuda berandal." Itu yang ia pikirkan. Atau mungkin aku telah bermimpi yang salah. Maka karena itu setelah ia terbangun dari mimpinya, kemudian ia bersuci, mengambil wudhu, kemudian sholat, dan tertidur lagi. Namun tetap saja dalam tidurnya mimpi itu datang kembali dengan mimpi yang sama. Ia ulangi perbuatan itu untuk ketiga kalinya. Ternyata tetap mengalami mimpi yang sama juga. Keesokan harinya, pergilah ia mencari Bishr. Datanglah ke rumahnya untuk menyampaikan mimpi tersebut. Dan sesampainya di rumah Bishr, kemudian bertanya kepada seseorang, "Apakah Bishr ada di rumah?" Orang itu menjawab, "Bishr sedang ada di rumah orang yang sedang pesta minum anggur." Oh begitu ya. Maka pergilah ia ke rumah yang sedang berpesta itu. Bertemulah dengan Bishr dan menyampaikan pesan dari mimpinya tersebut kepada Bishr. Bishr mendengarkan dengan seksama, kemudian Bishr berkata kepada teman-teman minumnya, "Sahabat-sahabat, aku dipanggil. Oleh karena itu, aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal, kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini." Nah teman-teman, sejak itulah tingkah laku Bishr berubah sedemikian rupa. Berubah dengan drastis dan jadi orang yang sangat soleh. Dengan tekad yang bulat, Bishr meninggalkan kehidupan lamanya. Beliau mulai belajar agama dengan sungguh-sungguh, sehingga beliau tidak sempat menikah teman-teman. Saking khusyuknya mencari ilmu, saking sungguh-sungguhnya untuk mencari ilmu, dan bertekad untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bishr hidup sangat sederhana, bahkan sering bertelanjang kaki teman-teman. Berjalan di jalanan Baghdad dalam perjalanan mencari ilmu. Sehingga beliau dijuluki Al-Hafi, yang berarti yang telanjang kaki. Hingga diceritakan tak ada kotoran di jalan Baghdad teman-teman, untuk menghormati Bishr al-Hafi. Setelah bertahun-tahun berjuang, Bishr menjadi seorang ulama yang sangat dihormati, sangat dikagumi. Banyak orang datang kepadanya untuk belajar agama. Ada sebuah kisah, Imam Ahmad bin Hambal pernah dan sering bersilaturahmi kepada Bishr al-Hafi. Karena begitu seringnya bersilaturahmi kepada Bishr al-Hafi, sampai-sampai para santri Imam Ahmad pun bertanya-tanya. Salah satu dari murid mereka akhirnya ada yang memberanikan diri untuk bertanya, apa yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hambal bersilaturahmi kepada Bishr al-Hafi?
"Wahai guruku, kami berpikir di zaman ini tidak ada orang yang setara dengan engkau dalam hal fikih dan hadis. Engkau mempunyai kemampuan untuk berijtihad, baik dalam urusan agama maupun urusan yang lainnya. Tapi engkau masih sering sowan kepada Bishr al-Hafi. Hal ini tentu kurang layak untuk engkau lakukan jika diukur dengan kesempurnaanmu," tanya muridnya tadi. Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Itu benar yang kalian katakan. Saya memang mengetahui banyak hal tentang apa saja yang kalian sebutkan tadi. Namun Bishr al-Hafi lebih paham dariku tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah teman-teman yang dikatakan Imam Ahmad bin Hambal. Bishr al-Hafi meninggal dunia dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga, teman-teman. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak generasi, bagi kita semua. Beliau mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Suatu malam ketika Bishr al-Hafi sedang terbaring menanti ajalnya pada tahun 277 Hijriah atau 841 Masehi, tiba-tiba datang seseorang dan mengeluhkan nasibnya kepadanya. Kemudian Bishr pun menyerahkan seluruh pakaian yang beliau kenakan kepada orang yang mengeluh tadi. Kemudian beliau pun lantas memakai pakaian lain yang dia pinjam dari salah seorang sahabatnya. Dengan menggunakan pakaian pinjaman itulah sang wali Allah ini menghadap Tuhannya. Di tempat lain ada kejadian yang sangat luar biasa. Seorang laki-laki melihat keledai yang dibawanya membuang kotoran di jalan. Padahal selama Bishr al-Hafi hidup, tidak ada seekor keledai pun yang membuang kotoran di jalanan karena menghormati Bishr yang berjalan dengan tanpa menggunakan alas kaki, teman-teman. Melihat kenyataan aneh seperti itu, spontan si laki-laki tersebut langsung berteriak, "Bishr telah tiada, Bishr telah tiada, Bishr telah tiada." Mendengar teriakan-teriakan laki-laki tadi, orang-orang pun pergi untuk menyelidikinya. Benar gak berita tersebut? Dan ternyata apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi adalah benar. Lalu orang-orang pun menanyakan sesuatu kepadanya, kepada orang yang teriak tadi, dengan perasaan heran dan penasaran. "Bagaimana engkau tahu bahwa Bishr al-Hafi telah meninggal dunia?" Itu yang dikatakan orang-orang dan ditanyakan kepada orang yang teriak-teriak tadi. Lalu ia menjawab, "Karena selama Bishr al-Hafi hidup, aku tidak pernah menyaksikan ada seekor keledai pun yang membuang kotoran di jalanan. Dan tadi aku melihat keledaiku membuang kotoran di jalanan. Nah, dari situlah aku tahu bahwa Bishr al-Hafi telah wafat." Kisah Bishr al-Hafi mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah tanpa terkecuali. Dengan ketekunan dan kesungguhan hati, kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Di balik kisah menuai hikmah. Itulah kisah Bishr al-Hafi. Semoga bermanfaat dan membuat kita terus berusaha belajar menjadi orang yang lebih baik. Seperti biasa teman-teman, kalau ada kesalahan tolong dikoreksi dan boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.